Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan Indonesia.com kembali hadir untuk Anda, yaitu podcast yang kedua. Luar biasa ya. Dan teman-teman, hari ini narasumber kami atau narasumber Chandra yaitu Bapak Maruli Tua Silaban. Iya, terima kasih Mas. Selamat malam. Oke, Pak Maruli, mau tanya dulu dong. Ini ya. Bapak kan marganya marga Silaban ya? Iya. Itu boleh dikasih keterangan nggak Pak? Marga Silaban itu ciri-cirinya seperti apa sih? Kan ada ya marga ya, misalnya kayak Sihaan itu lebih lembut ya untuk bahasanya kan ya. Nah, kalau ciri-ciri dari Silaban ini seperti apa ya Pak? Baik, terima kasih pemirsa Mas Chandra, podcast kita yang kedua. Jadi ini memang agak klasik pertanyaan ini. Ciri-ciri marga Silaban itu ya memang tidak ada sebuah kekhususan terkait dengan misalnya ciri-cirinya, tapi tentunya ini kan marga ini kan warisan dari leluhur kami. Sebagaimana kita tahu kan orang Batak kan terlalu banyak marga-marganya. Ya, saya kalau ditanya misalnya marga Silaban itu masuk ke mana misalnya gitu kan, ya itu masuk rumpun kalau pemirsa pernah dengar Tugasi Hombing katanya kan. Iya benar. Jadi Tugasi Hombing itu terdiri dari 4 anaknya, yaitu Silaban, Lumban Turuan, Nababan, dan Hutasoi. Iya, jadi itulah sepintas asal usul dari marga Silaban. Kalau ditarik lagi ke atas, Silaban Tugasi Hombing ini masuk lagi, ada lagi ke induknya lagi. Itulah. Jadi kalau soal Silaban ini kan memang sekilas ini apakah ini mitos atau tidak? Kalau di dalam Alkitab orang Kristiani kan ada namanya Silaban itu kan tulang dari atau paman dari Yusuf gitu. Oh itu ya. Jadi entah benar itu tidak, tapi namanya Laban. Kalau di Jawa Laban itu pohon Pak. Laban pohon ya. Semoga Laban itu pohon itu memberikan ketenangan ya. Betul, ketenangan, keteduhan dan juga apa ya, lingkungan yang nyaman ya Pak. Betul. Karena memang pohon atau mungkin lingkungan atau dedaunan ya. Itu, atau mungkin bahkan rumputan itu memberikan oksigen untuk manusia dan sekitarnya. Betul. Oke, luar biasa. Baik Bapak, mungkin Chandra tidak perlu menanyakan kembali Silaban itu profesinya apa saja. Iya. Mungkin kapan-kapan ya di edisi khusus ya. Boleh. Karena memang kalau mungkin Chandra ingin mengetahui lebih lanjut tentang semacam marga ya, jadi Chandra harus datang ke sana langsung kali ya. Biar lebih mantap ya. Iya. Nanti kita jadwalkan, kita bisa kita sambil suruh ke bagaimana asal usul orang Batak itu di Sumatera Utara sana, di beberapa kabupaten, ya kan, ya pusatnya dia. Iya, itu perlu digali sih Pak. Tapi ntar dulu, Bapak kan memakai nama marga Silaban. Iya. Berarti Bapak harus menjaga nama baik marga Bapak. Sudah menjadi kewajiban. Kan. Selain konstitusi juga kan mengamanatkan kita bahwa kita memang secara hukum ya setiap orang kan dipastikan dinyatakan beritikat baik ya. Nah, apalagi kita orang Batak ya, tentunya marga itu kan harus dijaga. Harus dijaga nama baiknya. Gitu. Tentunya juga kan dari perspektif iman dan juga dari cita-cita luhur kita sebagai umat manusia, tentunya harus berusaha berikhtiar kita supaya berusaha untuk melakukan yang terbaik, menjadi berkah bagi semuanya. Baik teman-teman, satukan Indonesia.com. Kenapa sih kita sedikit mengulas tentang marga atau mungkin budaya yang ada di Indonesia? Karena memang visi misi dari Satukan Indonesia ya, ingin menyatukan Indonesia, ingin bagaimana kebudayaan kita ya, bahkan suku atau mungkin bentuk rumah atau mungkin senjata tajam yang ada di Indonesia
itu tetap lestari, Pak ya. Ya. Dan terus kita budayakan, semuanya yang baik-baik kita budayakan, Pak ya. Betul. Budayakan. Oke deh. Baik, hari ini kita ingin membicarakan terkait pemilu ya, karena memang kita sudah dekat, Pak ya. Betul. 2024 sudah tinggal udah di depan mata lah dalam hal ini ya. Karena memang para semacam kompetitor ya, atau mungkin peserta lah, kontestan ya, itu sudah disahkan lah dalam ini ya. Sudah disahkan belum? Ada pelantikan apa gimana? Baik. Terima kasih pemirsa satukanindonesia.com yang kami cintai dan banggakan. Ini kami menghadirkan podcast yang kedua untuk pemirsa. Tentunya Mas Chandra kami mengucapkan terima kasih. Nah, terkait dengan satukanindonesia.com dengan hashtagnya saluran berita pemersatu Indonesia akan mengawal pemberitaan terkait dengan pemilu. Kita tahu terkait dengan peserta pemilu untuk tahun 2024 pada tanggal beberapa hari yang lalu KPU telah mengesahkan peserta pemilu untuk tingkat nasional sebanyak 17 partai politik dan 6 untuk partai lokal di Aceh untuk mengikuti pemilu 2024. Nah, tentunya apa yang sudah dilakukan oleh KPU itu adalah bagian daripada agenda untuk mensukseskan pemilu pemungutan suara pada 14 Februari 2024 mendatang. Nah, tentunya kita mengikuti bersama pada semua media mainstream telah memberitakan terkait dengan pengesahan partai politik peserta pemilu untuk 2024 baik tingkat nasional maupun tingkat lokal di Aceh. Kita tahu bersama ada partai politik yang dinyatakan tidak lolos, yaitu Partai Umat. Nah, itu gimana Pak? Ini menurut Bapak nanti Partai Umat kira-kira lolos nanti? Karena kan kalau masih semacam 50-50 atau mungkin masih dibicarakan lah ya. Ada dari pandangan Bapak sendiri gimana ya Pak? Jadi terkait dengan ketidaklolosan daripada Partai Umat yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu di dua wilayah provinsi, yaitu di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Ya, tentunya Partai Umat selaku pihak yang dirugikan berhak untuk melakukan gugatan atau mengajukan perkara ke Badan Pengawas Pemilu untuk menguji untuk melakukan penyelesaian apakah memang Partai Umat memang benar-benar tidak memenuhi syarat. Nah, tentunya Partai Umat mempersiapkan gugatannya didaftarkan ke Bawaslu. Lalu tahapan berikutnya adalah pihak Bawaslu akan melakukan upaya mediasi, mempertemukan pihak pemohon dalam hal ini Partai Umat dengan dengan KPU selaku termohon. Nah, kita ikuti bersama bahwa memang KPU menyatakan bersedia dan siap untuk bertemu dengan Partai Umat dan akan menyampaikan tentunya jawaban dari pihak KPU. Nah, apabila dalam tahap mediasi ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak tercapai atau di mediasi ini misalkan KPU tetap pada pendiriannya menyatakan bahwa Partai Umat tidak memenuhi syarat, lalu akan dilanjutkan ke tahap adjudikasi dengan ketentuan tentunya syarat-syarat pengajuan sebuah keberatan dipenuhi oleh Partai Umat selaku pemohon. Nah, selanjutnya pihak Bawaslu akan melakukan rapat untuk menyatakan bahwa memang Partai Umat selaku pemohon dinyatakan lengkap, lalu dilanjutkan ke tahap adjudikasi. Tahap adjudikasi selesai, dilanjutkan dengan di tahap itu akan ada proses pembuktian. Ya, akan ada pembuktian dari Partai Umat selaku pemohon. Dalam pemberitaan kita dan di beberapa juga yang dimuat oleh pada umumnya media-media lain juga, Bawaslu telah memberikan arahan kepada
Partai Umat selaku pemohon supaya Partai Umat menyiapkan semua hal-hal apa yang diperlukan untuk syarat-syarat ya. Nah, Partai Umat telah menyiapkan bukti-buktinya dan tentunya kita tahu bersama Partai Umat telah menunjuk kuasanya, itu dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku. Nah, nanti kalau lanjutan berikutnya adalah akan ada putusan daripada Bawaslu terhadap sengketa yang diajukan oleh Partai Umat tersebut. Nah, ada ketentuan di dalam peraturan Bawaslu tahun 2022 yang menentukan bahwa sengketa terkait dengan permohonan sengketa pemilu yang diajukan oleh partai politik calon peserta pemilu itu tidak mengikat dan tidak final. Artinya apa? Nanti Bawaslu akan membuat keputusan. Nah, terhadap putusan tersebut masih akan ada upaya hukum lain yang dilakukan oleh Partai Umat. Ya, berarti Partai Umat sendiri mungkin masih ada harapan kali Pak ya? Nah, tentunya masih ada harapan sepanjang bisa dibuktikan bahwa ketentuan syarat-syarat yang menjadi yang harus dipenuhi oleh Partai Umat bisa dibuktikan. Misalnya syarat keanggotaan di seluruh provinsi, di seluruh kabupaten kota, kecamatan dan tingkatan selanjutnya bisa dibuktikan sesuai dengan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU yang pada akhirnya menyatakan Partai Umat tidak memenuhi syarat, tapi bisa dibuktikan. Ya tentunya nanti akan ada proses yang akan ditempuh oleh Partai Umat dan nanti tentunya kewenangan daripada pihak Bawaslu lah yang akan melakukan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak pemohon. Oke, jadi buat teman-teman mungkin ada yang belum tahu ya tentang Partai Umat ya, kita coba bacakan ya untuk profilnya sedikit ya. Jadi Partai Umat atau secara umum disingkat dengan PU adalah partai politik yang berbasis Islam di Indonesia dan didirikan oleh seorang politikus senior yaitu Muhammad Amin Rais. Sebagian besar kader Partai Umat merupakan mantan kader PAN ya, Partai Amanat Nasional. Dan Partai Umat telah terdaftar dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Asasi Manusia atau Kemenkumham ya, Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2021. Jadi ini biasanya belum lama nih Pak ya, kurang lebih setahun lebih ya. Iya. Tapi ini kalau Chandra dengar dari media-media ya, mungkin media sosial ya, itu ada dalam tanda kutip ya. Jadi Partai Umat ini dijegal, ya ada kata seperti itu. Nah mungkin daripada kita harus berhalusinasi atau mungkin dijegal atau tidak dan sebagainya, mendingan benar kata buat tadi ya. Jadi Partai Umat harus mengikuti proses yang sepanjang tadi itu sampai nanti keputusan dari KPU-nya seperti apa ya Pak ya? Keputusan dari Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh KPU, Bawaslu ya, Badan Pengawas Pemilu. Ya. Gitu. Jadi nanti apakah lolos atau tidak gitu. Ya. So yang penting dilengkapi syarat-syaratnya lah gitu Pak ya. Betul. Gitu. Tapi kalau kata mungkin istilahnya kata netizen lah atau gimana ya, itu ada kata dijegal. Nah kalau menurut Bapak seperti apa? Nah yang bisa membuktikan ini adalah pihak yang mengalami sendiri. Betul. Dan dalam hal ini adalah Partai Umat ya. Memang dalam ulasan berita Sedukan Indonesia sebelumnya yang kita sampaikan bahwa beberapa media memuat pernyataan daripada kader Partai Umat, pengurus Partai Umat yang mengatakan bahwa pihak mereka dipersulit pada saat melakukan verifikasi. Nah itu kan yang dimuat di media. Nah itu nanti kan akan dibuktikan kalau ada memang apakah akibat daripada dipersulitnya menurut pengurus Partai Umat ya. Yang dengan dipersulitnya berdampak dan berakibat kepada tidak terpenuhinya syarat yang ditentukan dalam ketentuan yang berlaku di bidang penyelenggaraan pemilu, sehingga Partai Umat tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan tadi.
Berarti kita untuk saat ini mendingan berpositif thinking, ya. Positif thinking untuk mengerjakan apa yang syarat yang tadi disebutkan Bapak. Kemudian nanti semoga saja Partai Umat bisa ikutan berkompetisi, Pak ya. Betul. Karena gini Pak, ini kan udah mau pemilu, Pak. Betul. Kan nanti kan ada yang namanya pencetakan surat suara. Iya. Surat suara alat peraga. Iya, alat peraga pemilu. Iya. Nah ini sebelum dicetak, ini nunggu Partai Umat masuk apa tidak nih, ya? Iya. Jangan sampai udah dicetak, tahu ya masuk nih gitu kan, atau mungkin masuk atau tidaknya kita kan belum tahu nih. Betul. Jadi mungkin pencetakannya menunggu itu kali biar nggak pemborosan kali Pak, nanti nggak pakai segala macamnya. Itu gimana Pak menurut Bapak? Nah tentunya ini kan teknis, Pak, masalah teknis. Masalah teknis. Iya. Tentunya yang yang menjadi eksekutor di dalam pelaksanaan ketentuan penyelenggaraan pemilu ini adalah KPU bersama dengan Bawaslu. Nah tentunya sesuai dengan jadwal dari penyelenggaraan pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU, karena ini kan berkaitan dengan persiapan alat peraga untuk pemilu, termasuk juga itu di dalamnya kan pencetakan kertas suara dan juga persediaan penyediaan kotak suara pada pemilu. Nah kaitannya dengan sengketa yang diajukan oleh Partai Umat, tentunya pihak KPU lah nanti yang akan yang akan punya kebijakan di dalam menentukan tahapan pemilu. Apakah nanti misalnya Partai Umat permohonannya sengketanya dikabulkan atau tidak. Nah tentunya itu nanti akan dikaitkan dengan waktu dan tahapan penyelenggaraan pemilu. Iya. Ya. Jadi buat para penggiat partai atau mungkin orang-orang yang berada di partai, tidak ada salahnya tetap ketika bersaing tetap bersaing aja, nggak apa-apa. Yang penting tetap jaga persatuan dan kesatuan Indonesia, Pak ya. Karena pada dasarnya dari 17 partai tersebut, mungkin ditambah Partai Umat nanti itu pasti ada tujuan kebaikan untuk kemajuan Indonesia, Pak. Betul. Pasti setiap partai pasti punya visi misi seperti itu, Pak. Tentunya karena Undang-Undang Dasar kita juga kan sudah mengamanatkan bahwa setiap partai politik azasnya adalah sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah tentunya dengan adanya norma pengaturan tentang syarat berdirinya sebuah partai politik, nah tentunya dalam tataran konkretisasi pendirian dan dalam mencapai target dari sebuah partai politik dimuat dalam visi misinya, kan begitu ya. Visi misinya tentunya kita yakini berdasarkan konstitusi kita adalah selaras dan bersesuaian dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Gitu. Karena memang di dalam undang-undang juga ada kata-kata turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada itu juga teman-teman. Jadi ketika Anda bersaing dengan partai yang lain jangan terlalu serius juga, maksudnya jangan terlalu misalnya Chandra misalkan Chandra pakai Golkar Golkar, Pak Nauli mungkin PAN ya. Jadi kita nggak usah terlalu gontok-gontokan gitu, karena memang kita satu Indonesia, Pak ya, gitu. Maksudnya atau mungkin sebuah keluarga nih, ayahnya misalkan PDP, kemudian istrinya itu Golkar misalnya dalam itu, ya tetap biasa aja gitu ya, Pak ya. Karena yang penting jangan sampai cerai lah gitu dan segala macamnya, jangan sampai mengganggu privasi seperti itu. Atau menurut Bapak seperti apa nih, Pak? Baik, jadi memang apapun partainya, yang nomor satu adalah Indonesia. Apapun partainya, semangat kita satu di dalam Indonesia. Nah, yang tentunya diikat dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan prinsip tentunya Bhinneka Tunggal Ika. Luar biasa. Jadi gini, Pak, nanti yang Bu Chandra tanyakan, Pak ya. Ini kan nanti ada pemilu, Pak ya. Pemilu itu kan misalnya tahapnya banyak lagi, ada kampanye kemudian nanti ada hari tenang, ada pas pemilihan, dan ada pengumuman dan sebagainya nanti kan ya. Itu apakah Satukan Indonesia.com nanti akan intens memberitakan tentang
pemilu karena ini memang menarik sekali Pak untuk didengarkan. Baik, terima kasih Mas. Iya. Nah, karena sesuai dengan semangat spirit daripada kita adalah menjaga persatuan dan kesatuan kita sebagai pesan luhur daripada para pendiri kita. Dikaitkan dengan pemilu adalah merupakan bagian daripada agenda bangsa kita sebagai bangsa yang besar yang berasaskan pada Pancasila Undang-Undang 45 dan tentunya negara demokrasi. Nah, dalam tataran itulah memang pemberitaan terkait dengan pemilu ini adalah menjadi concern kita karena memang ini adalah agenda bangsa kita bersama. Kita berdoa dan ikhtiar kita semua pihak di dalam kegiatan penyelenggaraan pemilu yang merupakan agenda bangsa kita ini ikhtiarnya bersama-sama untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Kita tahu memang agenda kita baru saja mengikuti agenda penyelenggaraan pemilu oleh KPU pada tanggal 14 Desember kemarin telah menetapkan peserta pemilu untuk tahun 2024 dan tentunya tahapan berikutnya sesuai dengan keputusan KPU adalah di awal Januari hingga Februari itu kan masuk ke tahapan penetapan daerah pemilihan. Ya, lalu untuk tanggal 1 sampai 14 Mei 2023 masuk ke tahap pendaftaran calon anggota legislatif, baik DPR, DPRD dan DPD tingkat DPRD tingkat provinsi dan DPRD tingkat kabupaten kota. Lalu masuk ke tahapan berikutnya adalah di tanggal 1 sampai dengan 21 Juni 2023 itu penetapan daftar pemilih tetap oleh KPU dan dilanjutkan dengan 7 sampai 13 September 2023 masuk ke pendaftaran bakal calon presiden dan calon wakil presiden. Dan tentunya untuk tahapan selanjutnya adalah 11 Oktober 2023 itu penetapan pasangan capres dan cawapres dan juga DCT untuk anggota legislatif DPR, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, kabupaten kota dan calon DPD. Dan untuk tahapan berikutnya 14 Oktober 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 itu masuk ke kampanye berupa pertemuan terbatas, tatap muka, baru ya kegiatan-kegiatan penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye masuk di tahap 14 Oktober sampai dengan 14 Oktober 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Lalu tadi Mas Chandra sudah singgung masalah tahapan masa tenang itu itu masuk di 21 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024 dan tahap pencoblosan itu sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan KPU 14 Februari 2024 untuk melakukan pencoblosan pemungutan dan penghitungan suara capres dan cawapres anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Tentunya dari tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU ini kita sebagai media yang mempunyai fungsi untuk mengawal pemberitaan-pemberitaan yang bersifat konstruktif dalam konteks bagaimana penyelenggaraan demokrasi kita berjalan dengan baik, jujur dan adil, transparan dan tentunya akuntabel. Nah, Satukan Indonesia akan mengawal tahap pemberitaan terkait dengan agenda penyelenggaraan pemilu tersebut. Demikian Mas. Luar biasa. Teman-teman, jadi kita berikan tepuk tangan dulu. Luar biasa pemaparan dari Pak Maruli ya. Ternyata sudah sangat lengkap sekali. Jadi memang dari pihak KPU sendiri sudah membuat jadwal ya. Sudah membuat jadwal dari hari ini atau mungkin dari beberapa hari kemarin ya. Dan sudah sejak dari tahun lalu. Oh gitu. Iya.
sampai dengan nanti pemilihan presidennya Pak ya, siapa yang akan menjadi presiden 2024 ya. Oke. Dan buat teman-teman, jadi mulai dari sekarang ya nggak ada salahnya untuk selalu konsen di Satukan Indonesia.com ya. Tapi di situ banyak berita-berita, jangan sampai Anda nanti ketika membuka surat suara kebingungan mana sih yang mau dipilih. Gitu Pak ya. Jadi jangan sampai Anda tidak tersosialisasikan atau tidak mengerti itu DPRD atau mungkin DPD dan segala macamnya. Harus tahu, harus melek pemilu Pak ya. Gitu dengan cara nonton selalu atau mungkin buka selalu www.satukanindonesia.com gitu Pak ya, atau mungkin satukanindonesia.com ketik di Google insya Allah sudah ada Pak ya. Dan jangan lupa untuk YouTube kita nih, channelnya adalah satukanindonesia.com juga, dan di situ insya Allah sih sudah mulai dikit-dikit naik Pak ya. Sudah berada di 125 kurang lebih ya. Tapi insya Allah suatu ketika akan menjadi besar ya, karena memang sesuatu yang besar berawal dari yang kecil ya Pak. Begitu. Pak, saya mau tanya Pak terkait dulu ya, ketika mungkin Bapak di awal-awal Indonesia punya banyak partai Pak, itu sempat kebingungan nggak Pak mau pilih yang mana gitu, karena memang nih teman saya dari sini, teman saya dari sini kayak gitu. Bapak sebagai ini namanya orang-orang yang di atas lah dalam hal ini politikus lah gitu Pak, gimana Pak? Baik, jadi itulah memang bangsa kita ini kan terkait dengan sistem kepartaian, bangsa kita menganut multipartai. Nah, konsekuensinya tentunya ya rakyat kita dituntut untuk peka, responsif dan partisipatif terkait dengan penggunaan hak politiknya. Nah, dalam konteks itulah maka Satukan Indonesia juga mengisi ruang bagaimana proses pencerahan dan pencerdasan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat menggunakan hak politiknya, tidak misalnya memilih kucing dalam karung misalnya gitu. Jadi asal coblos lah, yang penting coblos lah gitu ya, gitu ya. Itulah bagian daripada ya kita Satukan Indonesia berperan untuk melakukan proses pencerdasan dan pencerahan kepada seluruh bangsa Indonesia, ya, melalui sajian-sajian berita yang tadi yang sudah kita sampaikan. Kita salah satu yang akan kita kawal adalah pemberitaan-pemberitaan terkait dengan penyelenggaraan pemilu hingga 14 Februari 2024. Oke. Jadi buat pemirsa nggak ada salahnya untuk kita semuanya bareng-bareng, saya juga ingin ya yang namanya meningkatkan literasi terkait dengan pemilu Pak ya. Ini agar nanti jangan sampai apa yang dikatakan oleh Pak Maruli tadi, beli kucing dalam karung. Jadi kita nggak tahu, aduh ini yang mana sih gitu ya. Gitu, jangan sampai seperti itu Pak ya. Kita harus tahu ini kira-kira yang mana nih yang mau dipilih nih, terus kemudian partai yang mana sih gitu, dan sebagainya kayak gitu. Jadi ya kita harus mencermati pergerakan-pergerakan partai itu dari sekarang harus dicermati Pak ya. Jangan sampai kita salah pilih atau mungkin salah salah coblos aja lah gitu. Jangan sampai seperti itu, karena memang dengan kita salah coblos nih, satu orang salah coblos, kemungkinan banyak orang yang terjadi seperti itu, nanti otomatis kemajuan negara kita kurang maju Pak ya, atau mungkin gerakan atau mungkin kebanyakan koruptornya yang gak enak juga kan ya, jadi nggak maju-maju gitu sih Pak. Nah ini Bapak, harapan Bapak untuk masyarakat Indonesia Pak ya, terkait dengan pemilu ini seperti apa nih Pak? Karena memang pemilu itu memang gitu Pak, jadi sebenarnya yang namanya masyarakat itu kan kesehariannya itu udah sangat dekat dengan pemilu. Contohnya dari dulu ya, ketika kita sekolah ya Pak, ketika ke sekolah baik SD ya, SMP, SMA, bahkan mungkin perguruan tinggi, itu sudah ada yang namanya pemilu Pak, pemilihan ketua kelas kan itu kan pemilu juga kan ya, harus memilih gimana yang mengajukan siapa segala macamnya itu. Bahkan di tingkat RT kita sudah memilih ya, bagaimana pemilu di tingkat RT dan sebagainya, tingkat RW dan sebagainya. Dan sebenarnya kita itu semuanya sering berdekatan dengan yang namanya pemilu atau mungkin demokrasi lah dalam ini Pak. Nah itu dalam hal ini Bapak, komentar Bapak apa yang terkait pemilu yang ada di Indonesia, atau mungkin seberapa cerdaskah masyarakat Indonesia terkait dengan pemilu ini? Baik, terima kasih. Jadi memang terkait dengan penggunaan hak politik warga negara ini adalah
tentunya ini kan dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 45. Selain itu negara kita kan juga negara demokrasi. Kita tahu bersama salah satu ciri daripada negara demokrasi adalah adanya beberapa hal. Pertama, adanya partisipasi daripada masyarakat di dalam memilih dan menentukan pemimpinnya. Kedua, adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan tentunya adanya kebebasan pers. Ya, ini kan beberapa ciri-ciri daripada sebuah negara demokrasi. Nah, memang ya di dalam menggunakan hak pilih ini di Indonesia kan telah memutuskan rezimnya adalah memilih pemimpin secara langsung, baik wakil di legislatif maupun pimpinan kita atau pimpinan kita di tingkat eksekutif, mulai dari presiden, wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, termasuk kepala desa dan juga RT RW. Nah, inilah tadi wujud daripada ciri daripada sebuah negara demokrasi. Nah, kaitannya dengan betapa pentingnya masyarakat kita ini mendapat pencerahan dan mendapat pengetahuan di dalam menggunakan hak politiknya. Jadi memang tentunya kaitannya dengan agenda kita pemilu pada tahun 2024, ya rakyat kita kan diberikan hak pilih. Nah, makanya di dalam menggunakan hak pilih itu ya sudah menjadi hal yang menjadi kebutuhan. Penyelenggaraan pemilu kita itu dilaksanakan secara jujur, adil, langsung dan transparan. Ya, jadi dengan demikian ya kan kita kan akan melalui pemilu kita akan menghasilkan pemimpin kita untuk 5 tahun ke depan. Di dalam hal ini presiden dan wakil presiden dan wakil-wakil rakyat yang ada di Senayan dan juga DPD maupun wakil rakyat di tingkat provinsi, wakil rakyat di tingkat kabupaten kota. Nah, jadi tentunya kita dari Satukan Indonesia berharap warga dalam menggunakan hak politiknya supaya lebih cerdas, ya lebih partisipatif dalam menggunakan hak politiknya, dan tentunya dalam menentukan pilihannya, ya kita dukung bersama supaya jujur, adil, tanpa rakyat menggunakan hak politiknya bukan karena ada janji-janji uang tapi rakyat itu tentunya menggunakan hak politiknya terlebih dahulu tahu dulu partainya. Jadi artinya kita, karena ini kan 17 partai ini, 17 partai, bisa kita bayangkan bahwa nanti akan bisa kembali pada tahun misalnya 2000 tahun 1999, pemilu 1999, pemilu 2004, itu kan partai politik kan lumayan banyak di situ. Hampir sama dengan nanti di 2024 ada 17 partai politik. Kalau tambah lagi misalnya nanti lolos Partai Umat misalnya, ini kan akan lebih banyak. Jadi akan banyak nanti di lembar kertas suara itu para baik partainya maupun calegnya. Nah, belum lagi di kertas suara itu berapa caleg. Nah, kan nanti akan melihat. Nah, makanya disinilah dibutuhkan juga edukasi daripada partai-partai peserta pemilu kepada masyarakat kita, bagaimana pendidikan politik dilakukan. Nah, disitulah kita juga termasuk media, konsen kita, satukanindonesia.com, bagaimana rakyat itu juga mengerti dan paham di dalam proses penyelenggaraan pemilu ini, rakyat mengerti
partai apa yang akan dipilih, karena konsekuensinya kan juga nanti akan ada misalnya jangan sampai rakyat yang menggunakan hak pilihnya suaranya sia-sia, karena ada persyaratan untuk sebuah partai politik untuk menempatkan anggotanya ada di legislatif. Jadi ya memang akan diuntungkan partai-partai besar. Ya, diuntungkan partai-partai besar yang sudah berpengalaman, yang kalau seperti ada beberapa partai kan seperti Partai Golkar kan mengatakan partai modern, partai maju, dan partai yang sudah berpengalaman di dalam proses pemilu dan penyelenggaraan negara dan juga di dalam berdemokrasi. Nah, artinya seperti partai-partai misalnya ini partai besar, ya sangat diuntungkan karena ya di dalam menempatkan anggotanya di legislatif, suara pemilih itu tidak sia-sia. Akan beda halnya tadi kan bagaimana pemilih ini menggunakan hak politiknya. Kalau partai-partai misalnya dipilih partai-partai yang misalnya ini kita nggak tahu, di partai baru kan relatif perjuangannya lebih berat dibanding daripada partai yang lama, yang sudah berpengalaman. Ada beberapa partai besar, nah akan berkesempatan untuk menempatkan anggotanya di parlemen guna memperjuangkan dan meneruskan aspirasi rakyat pemilih itu sendiri. Gitu. Jadi itu salah satu tips trik ya. Tadi Pak Maruli, ketika mau memilih partai yang mana sih gitu kan. Kalau untuk Pak Maruli adalah tadi dikatakan pilih partai yang besar aja. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan kita membebaskan ya. Karena memang kebebasan. Kalau orang kan diberi hak untuk memilih. Dulu sama sekarang sama nggak Pak? Kalau dulu kan jujur, adil dan luber ya. Jujur, adil dan apa? Justru sekarang itu malah lebih kecenderungannya itu lebih kepada bagaimana rakyat itu menggunakan hak pilihnya secara bebas. Jangan sampai golput. Betul. Ada komentar apa ya Bapak terkait golput? Apakah mereka itu golput itu adalah sebuah kemerdekaan juga dalam hal ini sebagai orang ini negara demokrasi, saya golput aja nih gitu. Tentunya memang yang namanya hak, Mas Chandra, hak itu kan dua sifatnya, bisa digunakan, bisa tidak ya, bisa tidak digunakan. Memilih itu adalah haknya juga, dan tidak memilih juga haknya. Nah, hanya saja ini terkait dengan bagian daripada dalam mewujudkan partisipasi sebagai anak bangsa di dalam mengikuti proses-proses demokrasi. Ketika kita tidak menggunakan hak pilih kita, nah ini sesuatu yang dari salah satu perspektif, ini sangat ini kurang namanya partisipasi, berarti tidak partisipatif kan begitu ya, tidak aktif jadinya. Jadi walaupun semacam kurang bertanggung jawab juga ya. Gimana Pak? Ada nggak ke arah situ? Agak ekstrim kalau kita bilang tidak kurang bertanggung jawab, bukan, tapi karena itu adalah haknya. Hanya saja soal dalam partisipasi pemilih warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya, ya tentunya responsifnya zero respons lah, artinya tidak berpartisipasi dalam berdemokrasi itu kan, walaupun itu haknya. Berarti kita tetap hormati juga ya bagian tentunya kita hanya saja hormati. Kita tetap himbau untuk memilih Pak ya, agar nanti jelas lah ya kalau ada yang memilih kan enak ngitungnya Pak ya, gitu ya. Gitu teman-teman. Ini jangan sampai tidak terekam ya, karena kita udah lama banget, udah berapa jam kita udah 30 menit kalau kurang lebih ya. Oke deh, Pak jangan dibahas lebih lanjut dulu. Takutnya nih penonton kita nggak penasaran, biar penasaran terus, biar nonton terus ya pembicaraan kita biar lebih seru lagi. Nanti kita ambil tema-tema yang kira-kira cocok untuk Anda. Jadi teman-teman sampai di sini dulu Pak ya untuk podcast kita kali ini. Dan selamat berlibur ya. Sebentar lagi kan ada Natal, ada Tahun Baru, dan juga mungkin ada liburan sekolah juga ya. Tetap hati-hati di jalan, hati-hati ketika berkendara ya. Jangan kebut-kebutan Pak ya. Pokoknya santai aja, dibikin santai. Kemudian utamakan keselamatan dan jangan utamakan kecepatan. Karena Valentino Rossi juga mengutamakan keselamatan Pak ya. Betul. Karena maka dia mau pakai helm Pak ya.
Ya. Baik, itu aja untuk hari ini. Pak Maruli, terima kasih atas pengajaran hari ini. Semoga Bapak senantiasa sehat dan juga semakin semakin sukses, Pak ya. Satu Indonesia semakin jaya lah. Luar biasa. Ya. Baik, saya Chandra, Pak Maruli ya. Ya. Pamit undur diri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.